Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk itu kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman kegelapan kepada yang terang benderang. Baik adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sama-sama. Bapak yang mimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidni 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidni 'ilma warzuqna fahma. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan sekarang silahkan dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya yang berhubungan dengan mata pelajaran akidah akhlak. Dipersiapkan dulu. Keluarkan buku LKS akidah akhlaknya dan Al-Qur'annya silahkan dipersiapkan semuanya. Disimpan di atas mejanya masing-masing, silahkan. Kemudian dirapikan dulu tempat duduknya. Sudah? Oke, sudah ya. Bapak absen dulu. Siapa yang kira-kira tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir. Oke, Bapak absen ya. Amirul Madsah. Hadir ya, Amirul. Ya. Gito Saputra. Hadir. Gito Saputra hadir. Reva Wulandari. Hadir. Ya, hadir semua ya hari ini ya. Lengkap berarti. Nah, hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-12. Setelah di pertemuan sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Siapa yang masih ingat? Nama-nama yang baik bagi Allah atau nama-nama Allah yang baik. Ya, betul ya. Jadi asma itu merupakan bentuk jamak dari kata ismun. Ismun itu artinya nama, asmaun itu artinya nama-nama. Kemudian ada husnun. Di situ memiliki arti baik. Jadi apabila disatukan Asmaul Husna maka memiliki arti nama-nama Allah yang baik. Ingat ya dengan pertemuan minggu lalu. Nah, di pertemuan lalu juga kita sudah membahas tentang 10 Asmaul Husna. 10 ya minggu lalu. Masih ingat itu apa-apa saja nama Allah yang kita bahas? Al-Karim Maha Mulia. Al-Karim Maha Mulia. Kemudian Al-Matin Maha Kokoh. Al-Matin, ya betul, Al-Matin Maha Kokoh. Kemudian Al-Jami' Maha mengumpulkan. Kemudian ada An-Nafi' Maha pemberi manfaat. Dan kita juga membahas Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Hafiz. Itu apa arti Al-Hafiz? Maha memelihara. Baik ya. Berarti masih ingat ya dengan materi kita pertemuan sebelumnya. Nah, perhatikan dulu Bapak di sini. Kita akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu dalam masalah akhlak. Rasulullah SAW adalah insan kamil. Apa itu insan kamil? Yaitu manusia yang paling sempurna. Dalam diri beliau terkandung nilai-nilai yang mulia. Kita sebagai umatnya harus berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Begitu. Nah, jadi sebagai umatnya kita harus
mempunyai atau menjadi manusia yang memiliki sifat-sifat terpuji, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Manusia sebagai makhluk yang berakhlak, karena tentunya sebagai manusia kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban itu adalah menunaikan dan menjaga akhlak yang baik serta menjauhi akhlak yang buruk. Salah satu akhlak yang baik di sini yaitu husnuzon. Sudah pernah mendengar husnuzon? Belum ya? Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah membiasakan akhlak terpuji husnuzon. Apa sih Pak husnuzon itu? Apa sih macam-macamnya dan apa hikmah dari akhlak husnuzon? Nanti kita akan bahas sama-sama. Dan di sini bagaimana? Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap? Siap ya? Oke, siap untuk mencapai tujuan pembelajaran? Siap. Baik. Tujuan dari kita mempelajari materi ini agar kalian mampu menjelaskan pengertian dari husnuzon, kemudian kalian mampu menjelaskan macam-macam husnuzon, dan kalian mampu mengemukakan keutamaan ataupun manfaat dari husnuzon. Nah, di sini Bapak akan tuliskan dulu materi yang akan kita bahas di papan tulis. Kalian perhatikan baik-baik dan silakan kalian catat di buku tulisnya masing-masing apa yang Bapak catat di papan ini ya. Nah, materinya di sini yaitu membiasakan akhlak terpuji husnuzon. Saya pakai tulisan Bapak ya. Bisa dibaca tulisannya? Membiasakan akhlak terpuji husnuzon. Jadi materinya membiasakan akhlak terpuji husnuzon. Nah, yang perlu kita bahas di sini husnuzon. Husnuzon itu artinya berprasangka baik. Berprasangka baik. Nah, ada dua istilah yang sering kita dengar yaitu husnuzon dan su'uzon. Pernah dengar su'uzon? Pernah. Oke, jadi ada dua istilah yang sering kita dengar, husnuzon dan su'uzon. Su'uzon, di mana zon itu sendiri memiliki arti keraguan-raguan, ketidakpastian, ketidakpastian. Nah, zon itu diartikan sebagai keraguan-raguan dan ketidakpastian, karena prasangka itu bisa baik, bisa buruk. Makanya ada dua di sini, husnuzon dan su'uzon. Husnuzon itu berprasangka baik, sedangkan su'uzon itu berprasangka buruk. Itu perbedaannya. Nah, yang kita bahas di sini yaitu husnuzon, berprasangka baik. Husnuzon itu berarti berprasangka baik, yaitu dalam kata lain kita tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas. Jadi tidak cepat menentukan suatu perkara itu baik atau buruk sebelum perkaranya itu jelas. Kemudian bentuk dari husnuzon, bentuk-bentuk husnuzon. Ada yang tahu husnuzon itu dibagi menjadi berapa? Husnuzon dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah.
Yang kedua, husnuzon kepada Nah, husnuzon kepada sesama. Dan yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri. Pada Allah itu sifatnya wajib. Karena sifat husnuzon kepada Allah itu akan mendatangkan sifat atau menumbuhkan sifat tawadhu dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, di sini sebagaimana yang dijelaskan di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir. Bapak bacakan dulu ya. An Jabir bin al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyam yaqulu la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Artinya dari Jabir bin al-Ansari radhiyallahu anhu katanya 3 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini berarti betapa pentingnya harus berprasangka baik kepada Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis tadi, janganlah kamu mati sebelum kamu berprasangka baik kepada Allah. Bisa ya dipahami ya tentang husnuzon kepada Allah. Oke, baik. Yang kedua, husnuzon kepada sesama. Kita tidak boleh terburu-buru berprasangka jelek kepada orang lain sebelum semuanya jelas. Apalagi dasarnya hanya omongan semata. Terkadang hanya disampaikan oleh seseorang bahwa seseorang itu telah melakukan suatu kesalahan ataupun telah melakukan suatu hal keburukan. Ketika kita mendengarnya, maka tidak langsung mencela orang tersebut. Yang harus kita lakukan adalah mencari kebenaran dari apa yang dikatakan tadi. Jangan langsung menuduh seseorang itu berbuat buruk atau kita berprasangka buruk kepadanya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi husnuzon kepada sesama sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. Baiklah, silakan dibuka dulu Al-Qur'annya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Sudah dibuka semuanya? sudah. Oke, baiklah ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, silakan dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Adakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawaklah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Oke, sudah ya. Kemudian Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat tersebut itu menjelaskan tentang larangan berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian larangan untuk tidak mencari kesalahan orang lain dan larangan untuk tidak mengunjing sebagian yang lain. Karena diibaratkan bagaikan seseorang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Nah, kemudian husnuzon yang berikutnya yaitu husnuzon kepada diri sendiri. Salah satu bentuk husnuzon kepada diri sendiri yaitu percaya
percaya diri. Nah, kita percaya kepada diri kita bahwa kita bisa menjadi orang yang baik. Kita percaya kepada diri kita bahwa kita merupakan manusia yang dapat meraih cita-cita dan lain sebagainya. Jadi intinya salah satu bentuk dari husnuzon kepada diri sendiri adalah percaya terhadap diri sendiri. Karena tidak sedikit di antara manusia yang selalu berprasangka jelek kepada dirinya sendiri, menyalahkan diri sendiri, bahkan dia terkadang frustasi. Maka perlu sekali yaitu kita harus memiliki prasangka yang baik kepada diri sendiri. Nah, bisa dipahami penjelasan Bapak tentang pengertian husnuzon, kemudian bentuk-bentuk husnuzon, bisa dipahami? Bisa ya dipahami. Nah, yang terakhir, hikmah dari husnuzon. Hikmah dari husnuzon. Yang pertama, husnuzon akan mendatangkan ketentraman jiwa. Nah, husnuzon akan mendatangkan ketentraman jiwa, karena orang yang sudah berprasangka baik, maka hatinya juga akan baik, tidak berprasangka buruk, maka tentunya timbul ketentraman jiwa yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sifat husnuzon kepada Allah, maka akan menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa. Jadi orang yang memiliki sifat husnuzon kepada Allah, maka dia akan menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah, dan tawakal. Kemudian hikmah yang ketiga, orang yang memiliki sifat husnuzon kepada Allah, maka dia akan senantiasa dicintai oleh Allah. Karena ia senantiasa menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian hikmah yang keempat, orang yang memiliki sifat atau sikap husnuzon kepada sesama manusia, maka ia akan senantiasa dicintai oleh sesama. Karena orang lain merasa tidak pernah dirugikan oleh tingkah lakunya atau perbuatannya, maka orang yang berhusnuzon kepada sesama, maka dia akan dicintai oleh sesama temannya, sesama kerabatnya. Kemudian hikmah yang terakhir, sikap husnuzon akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keluh kesah, iri, dengki, fitnah, dendam, maupun mengunjing. Salah satu hikmah yang terakhir yaitu orang yang berprasangka baik, maka dia akan terjauh dari sifat keluh kesah, iri dengki, fitnah, dendam, dan mengunjing. Bisa dipahami ya tentang hikmah dari husnuzon? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak berikan tugas? Tidak ada ya. Berarti sudah paham ya mengenai husnuzon, bentuk-bentuk husnuzon dan hikmah dari husnuzon. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Bapak ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian mencari contoh dari macam-macam bentuk husnuzon tadi yang sudah Bapak jelaskan. Itu husnuzon kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Kalian cari contohnya. Berarti satu orang nanti mencari minimal satu contoh dari husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada sesama, dan husnuzon kepada diri sendiri. Kemudian nanti setiap dari kalian silahkan kalian membacakan hasil dari contoh-contoh yang sudah kalian temukan. Dimana bisa dipahami tentang tugasnya? Bisa ya. Bapak berikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan jika ada kesulitan nanti boleh kalian tanyakan ke Bapak. Sampai di sini ya bisa dipahami tentang tugasnya. Dikerjakan tugasnya dan silahkan selamat mengerjakan.
Gimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah Pak. Silahkan dari Reva dulu. Contoh sujud kepada Allah ketika diberi rezeki sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati tetap bersyukur dan optimis bahwa rezeki dari Allah tersebut adalah yang terbaik bagi diri dan terkandung berkah di dalamnya. Ya, berarti salah satu bentuknya yaitu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Sudah ya dari Reva. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Reva. Oke, silakan untuk yang husnuzon kepada sesama. Gitu, silakan. Contoh husnuzon kepada sesama. Ketika mendengar kabar buruk, maka kita buru-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain. Sebab meyakini apa yang kita dengar belum tentu adalah kebenaran atas diri orang tersebut. Nah, jadi contoh untuk husnuzon kepada sesama yaitu ketika mendengar kabar buruk, maka tidak buru-buru menghakimi seseorang yang memiliki masalah tersebut. Bisa ya? Untuk Gito, silahkan beri tepuk tangan yang meriah dulu pada Gito. Oke, untuk yang ketiga silahkan husnuzon kepada diri sendiri. Siapa? Amirul, silahkan. Husnuzon kepada diri sendiri, belajar giat, berdoa dan tawakal untuk menjemput takdir baik yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar giat ini adalah contoh husnuzon pada diri sendiri yang optimis. Kesuksesan diri harus ditempuh dengan ikhtiar, doa dan tawakal. Itu salah satu contoh dari husnuzon kepada diri sendiri yaitu belajar dengan giat, dan kita harus percaya bahwa diri kita itu bisa, kita itu bisa baik, bisa menempuh cita-cita yang kita inginkan. Untuk Amirul, silahkan beri aplaus dulu yang meriah kepada Amirul. Di pertemuan hari ini tentang membiasakan akhlak terpuji husnuzon, kita simpulkan sama-sama yaitu husnuzon itu memiliki arti berprasangka baik. Nah, oke. Bentuk-bentuk dari husnuzon itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tadi husnuzon kepada Allah, kemudian husnuzon kepada sesama, kemudian husnuzon kepada diri sendiri. Hikmah dari husnuzon yaitu salah satunya akan menimbulkan sifat ketakwaan kepada Allah dan menjauhkan dari sikap keluh kesah, iri dengki, fitnah, dendam, dan mengunjing terhadap sesama. Itu ya dipahami ya mengenai materi kita hari ini yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji husnuzon. Baiklah, di sini Bapak ada tugas uraian untuk kalian. Silahkan ditulis dulu soalnya. Silahkan dipersiapkan dulu bukunya, ditulis dulu soalnya. Nah, nomor 1 sudah ya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang husnuzon? Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang husnuzon? Sudah? Sudah. Nomor 2, apa saja macam-macam husnuzon? Apa saja macam-macam husnuzon? Jelaskan dan berikan contohnya. Apa saja macam-macam husnuzon? Jelaskan dan berikan contohnya. Kemudian nomor 3, tuliskan dalil yang memerintahkan kita. Tuliskan dalil yang memerintahkan kita untuk husnuzon kepada diri sendiri. Saya nomor 3, tuliskan dalil yang memerintahkan kita untuk husnuzon kepada diri sendiri. Nomor 4, apa hikmah atau keutamaan dari husnuzon? Apa hikmah atau keutamaan dari husnuzon? Sudah dicatat semuanya? Sudah ya. Jadi tugasnya silakan dikerjakan di rumah, kerjakan dengan jujur. Di pertemuan minggu depan silahkan tugasnya dikumpulkan ke Bapak. Bisa dipahami ya tugasnya ya. Jadi pertemuan minggu depan nanti silahkan dikumpulkan ke Bapak tugasnya. Nah, untuk kalian yang telah berperan aktif dalam pembelajaran hari ini, Bapak sangat mengapresiasi sekali. Dan untuk yang belum maksimal dalam pembelajaran, Bapak harapkan untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Teruslah berbuat kebaikan
Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Kemudian sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi jelek amal perbuatannya. Maka dari itu jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi